Sholat hajat itu sebenarnya diperdebatkan oleh ahli fikih. Yang ada itu sebenarnya sholat himmah. Idza hamma ahadukum, jika seseorang kamu punya keinginan, atau hamma berarti punya urusan, itu arti hamma. Hadis Abu Daud, hadis Tirmizi juga ada, tapi yang saya ingat nih hadis Abu Daud. Lalu dikatakan di situ, fa'asbigil wudu, salatlah 2 rakaat, sempurnakan wudumu, falisalli rakaatain, salat 2 rakaat. Lalu faliyatullah, doalah kepada Allah. Coba lihat doanya, ternyata itu doa yang kita sebut doa istikharah. Jadi doa sholat hajat itu isinya doa istikharah. Coba lihat inti sholat istikharah, bukan memaksa Allah, bukan mengajukan permintaan kepada Allah, tapi sholat istikharah, sholat hajat itu adalah menyerahkan hajat kita kepada Allah, menyamakan kemauan kita dengan kemauan Allah. Apa kata kita? Ya Allah, jika dia baik bagiku, maka jadikanlah dia milikku, dekatkan dia kepadaku, dan takdirkan dia menjadi, ya begitu. Itu nggak hanya pasangan loh Pak ya, kerja, urusan, proyek, sama semua. Artinya apa? Kita tidak maksa Allah, tapi kita bertanya, ya Allah, ini baik atau bukan? Jika baik, jadikan, mudahkan. Jika tidak, maka jauhkan. Berarti masih ada kita nggak di situ? Nggak ada. Maka sholat hajat itu bukanlah kita memaksa Allah atau ngasih tahu Allah dengan hajat kita, tapi sholat hajat itu konfirmasi. Ya Allah, ini hajatku baik apa enggak? Gitu ya. Baru denger antum ya. Selama ini kita kata kiai, kata ustadz, kalau ada hajat sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Ya itu benar, tapi ada yang lebih benar. Ini dia nih. Isi dari sholat hajat istikharah adalah mengkonfirmasi kepada Allah hajat kita baik atau tidak. Kalau untuk kabul gampang bagi Allah, tapi baik buruk itu yang mau kita mintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat loh Pak, kalau kita senang sama seseorang nih, terus kita bilang, jika dia baik, wah itu senang tuh. Maka mudahkan ya Allah, takdirkan ya Allah, senang. Bapak udah coba belum? Orangnya kita cintai, terus kita bilang, jika dia tidak baik bagiku ya Allah, maka ini susah tuh ngomong itu. Bener gak? Tuh. Itu ilmu Pak, sebenarnya itu makrifat sebenarnya, tapi kok nggak ada yang menjelaskan selama ini. Ketemu di hikam, kata Ibnu Athaillah Sekandari rahmatullah alaihi wa qadasallahu sirrah, ciri-ciri doamu langsung dikabul, itlaqul lisan, lisanmu ringan untuk mengatakannya. Itu ciri-ciri kalau itu udah diterima di sana. Bahkan Ibnu Athaillah nggak ngomong begini, padahal dia mau ngomong begitu Pak. Sebenarnya doa kamu itu Allah juga yang bisikin. Allah bisikan kepada kamu, tapi kamu harus menjadi hambanya. Gimana caranya? Memintalah kepadanya, tapi nolkan dirimu. Tiada kehendakmu kecuali kehendaknya, tiada keinginanmu kecuali keinginannya, tiada cintamu kecuali cintanya. Baru bener tuh cinta kepada Allah. Kalau nggak gombal.